Guys, kalian udah pada tahu belum tentang perlawanan Pangeran Diponegoro? Kalau belum tahu, yuk simak videonya sampai habis. Siapa Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Said lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, Jawa Tengah. Dia adalah seorang bangsawan Jawa yang memimpin perlawanan besar terhadap pemerintah Belanda di Jawa pada awal abad ke-19. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta, sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Latar belakang: pada awal abad ke-19, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, mengalami penjajahan yang semakin kuat di bawah kekuasaan Belanda. Sistem tanam paksa dan penindasan budaya lokal menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat pribumi. Pada masa itu, Yogyakarta dan Surakarta merupakan dua pusat kekuasaan Jawa yang diperintah oleh Sultan yang berada di bawah pengawasan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Awal Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1826. Perang Diponegoro berawal dari tahun 1825 ketika Diponegoro menolak untuk menerima keputusan resmi yang mengangkat Sultan Hamengkubuwono IV sebagai Raja Yogyakarta karena ia menganggap penunjukan ini sebagai campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Diponegoro memimpin pasukan perlawanan yang terdiri dari tentara keraton dan rakyat jelata. Dia berhasil merebut beberapa kota di Jawa Tengah dan mengalahkan pasukan Belanda dalam beberapa pertempuran awal. Perang berlanjut pada tahun 1826 sampai 1828. Pada tahun-tahun berikutnya, perang terus berlanjut dengan pertempuran-pertempuran sengit di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pasukan Diponegoro menggunakan taktik gerilya yang efektif untuk menghadapi pasukan Belanda yang lebih kuat secara militer. Kekuatan pasukan kolonial: Belanda mengirimkan bala bantuan tambahan dan mengandalkan superioritas senjata modern mereka untuk mengatasi perlawanan Diponegoro. Mereka juga menggunakan strategi pemisahan dan diplomasi untuk memecah belah pasukan pemberontak. Kesulitan Diponegoro: Diponegoro mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dan persatuan dari para pemimpin lokal dan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Selain itu, kurangnya persediaan dan tekanan militer Belanda menyebabkan pasukan Diponegoro terdesak. Penangkapan Diponegoro tahun 1830. Pada tahun 1830, setelah beberapa tahun perlawanan yang gigih, Diponegoro tertangkap oleh pasukan Belanda yang menawarkan gencatan senjata palsu dan memanfaatkannya untuk menangkapnya. Diponegoro ditahan dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Akhir perang dan konsekuensi: meskipun Diponegoro sudah ditangkap, perlawanan terus berlanjut di beberapa wilayah Jawa selama beberapa tahun. Namun, tanpa pemimpin yang karismatik seperti Diponegoro, perlawanan semakin melemah. Perang Diponegoro secara resmi berakhir pada tahun 1830, tapi meninggalkan dampak yang besar di masyarakat Jawa. Ribuan orang tewas dalam konflik ini, dan wilayah Jawa Tengah mengalami kerusakan yang parah. Setelah perang, Diponegoro sendiri meninggal dunia pada tahun 1855 di penjara Makassar, Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, namanya diakui dan dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Diponegoro dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan dan keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan budaya dan politik Jawa. Warisan: Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pahlawan nasional di Indonesia dan peringatan-peringatan tahunan diadakan untuk menghormatinya. Kisah perlawanannya menjadi bagian integral dari sejarah kemerdekaan Indonesia dan masih mempengaruhi semangat perjuangan bangsa hingga saat ini. Kesimpulannya adalah, Perang Diponegoro adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan perlawanan sengit terhadap penjajahan Belanda.
Meskipun Pangeran Diponegoro akhirnya kalah, perlawanannya menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan selanjutnya di Indonesia. Diponegoro sendiri diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara dan meninggal pada tahun 1855. Namun, warisannya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Indonesia dan ia dianggap sebagai pahlawan nasional.